Kita lihat contohnya bom Nagasaki, Hiroshima yang dijatuhkan Amerika ke Jepang. Luluh lantak, tetapi cepat kembali. Kini Jepang menjadi salah satu negara terhebat di dunia. Di Aceh pernah 2003 dihantam badai tsunami yang begitu luar biasa. Ratusan ribu orang lenyap. Tapi kita lihat hari ini, saya berapa kali sempat ke Aceh dan saya melihat pemulihan yang sangat cepat terjadi. Nah, tetapi pertanyaannya justru bagaimana kalau kita dihantam badai kehidupan? Saya ingat tahun 2007 saya ditelepon oleh radio suara Belanda. Saya ditanyain tentang tsunami Aceh. Dampak dan akibat tsunami di Aceh. Kemudian saya bercerita di tahun itu bahwa problem yang paling besar itu adalah bukan pada infrastruktur atau kerusakan, tetapi pada kehidupan manusia di sana. Kehilangan hal-hal yang sangat penting di dalam hidupnya. Mereka tertarik, kemudian saya diundanglah ke Belanda, saya sempat berapa hari menginap di sana dan saya diminta bahkan untuk menangani radio kepala pemberitaan radio Negeri seksi bahasa Indonesia. Tetapi karena satu dan lain hal, saya tidak sepakat dan saya kembali ke Indonesia. Apa yang saya maksudkan adalah badai yang satu ini menghantam semua orang. Di semua level. Sehingga badai satu ini membuat kita sekalipun kelihatannya berdiri teguh, tetapi sebenarnya kita sudah mengalami apa yang disebut dengan keropos yang ada di dalam hidup kita. Hubungan antara anak manusia, antar orang percaya, dalam keluarga Kristen, ternyata paling banyak mengalami badai kehidupan. Hidupnya kelihatannya biasa-biasa saja, tetapi ketika kita masuk ke dalam kehidupan mereka, kita baru sadar hidupnya itu penuh persoalan. Hatinya penuh dengan kepahitan. Sekalipun dia melayani, sekalipun dia melakukan banyak hal yang kelihatannya rohani. Tetapi tanpa sadar ketika dia membuka tidak membereskan hal ini, hatinya sedang dilanda badai kehidupan yang memporak-porandakan kehidupan dia. Semalam sebelum saya berdoa untuk ini, teman saya cerita, saya masih mengalami katanya. Barusan konseling, orang yang sakit kanker payudara stadium 4 baru ketahui. Dan ketika dilayani, problemnya sama. Dia bilang, kepahitan yang teramat sangat. Dia orang pelayanan. Saya punya teman pelayanan sejak mahasiswa, karena merasa dikhianati oleh teman sepelayanannya, anak pendeta, dia meninggal dalam kondisi sakit kanker payudara. Dan bukan hanya 1-2 orang. Saya melihat sendiri, saya kunjungi. Dan saya tahu ada satu kepahitan yang amat sangat, yang merenggut segala kebahagiaan yang dia miliki. Dia pelayanan, suami istri pelayanan, kelihatan ceria menolong orang, tetapi dalam dirinya ada satu kepahitan yang tidak termaafkan. Ada satu kebencian yang mengikat sepanjang hidupnya. Sehingga apa? Sekalipun dia melayani, akhirnya ending ceritanya. Akhir dari hidupnya sahabat saya ini betul-betul menyedihkan. Karena harus direnggut oleh kanker. Bapak Ibu, apa, kapan, di mana, siapa, mengapa hal ini penting? Badai yang satu ini Bapak Ibu, kalau kita tidak atasi, maka jalan kita tidak lagi lurus. Jalan kita kelihatannya lurus, tetapi sebenarnya bengkok. Saya mau kita semua menangkap pesan Tuhan ini, kemudian hidupnya diberesi, sehingga hidup kita ini berjalan dengan kasih pertolongan Tuhan dan kesadaran penuh. Tidak ada lagi kebencian dalam diri kita terhadap apapun dan siapapun.
Sehingga hidup kita betul-betul mengalami sukacita yang hakiki. Karena kita sadar sepenuhnya bagaimana Tuhan mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengampuni, unlimited forgiveness, pengampunan yang tanpa batas. Mengampuni tentu tidak mudah. Mengampuni adalah membuat keputusan secara sadar untuk berhenti membenci, karena kebencian itu sama sekali tidak berguna. Jadi saya ulangi, mengampuni adalah membuat keputusan secara sadar bahwa untuk berhenti membenci, karena kebencian itu sama sekali tidak ada gunanya. Bahkan kebencian itu ibarat penyakit kanker yang membelenggu kita. Makin kita benci, makin penyakit itu membelenggu hidup seseorang. Saya mau kita semua merefleksi setengah jam ke depan, baik Bapak Ibu yang ada hadir hari ini, ataupun yang ada di ibadah bersama-sama secara online. Dan bukan hanya merefleksi, mengambil keputusan secara tegas dalam hidup ini untuk melakukan pengampunan. Sehingga hidup kita bisa berjalan dengan hati yang penuh ucapan syukur, lapang dada. Hingga kita dimanapun dan kapanpun kita berada, dalam diri kita memancar aliran-aliran kehidupan. Nah, pada prinsipnya Bapak Ibu ada 3 jenis manusia. Yang pertama, tahu harus mengampuni atau memaafkan tetapi tidak mau. Kenapa? Dia tahu harus mengampuni, tetapi yang menyakiti dia itu siapa? Gembalanya. Yang menyakiti dia siapa? Orang tuanya. Yang menyakiti dia siapa? Anaknya. Yang menyakiti dia apa? Orang yang ditolongnya. Sehingga sekalipun dia sadar, aku harus mengampuni, tapi tidak bisa, dia kan pendeta. Dia kan gembala, dia kan PKS, dia kan pengawas area. Dia kan sudah pelayanan begitu banyak, masih menyakiti aku. No way. Ada anak dan istri saya hari ini, saya tidak sempurna, saya mungkin sering menyakiti mereka. Tanpa sadar. Atau demikian juga sebaliknya. Saya sadar, saya membutuhkan mereka. Tapi seringkali saya tanpa sadar juga menyakiti mereka. Ada banyak hal yang saya lakukan mungkin yang tidak sesuai dengan yang mereka harapkan dan inginkan. Nah Bapak Ibu, orang seperti ini memutuskan memang tidak mau mengampuni. Dan itu banyak terjadi. Kenapa? Orang yang menyakiti dia orang yang paling dekat. Pasangannya dia. Istrinya dia menyakiti, mengkhianati. Suaminya yang dicintai dengan tulus mengkhianati. Bapak Ibu saya katakan dengan sungguh-sungguh di depan sini bahwa ini sangat mungkin terjadi. Bukan hanya sangat mungkin, ini sering terjadi di dalam kehidupan pelayanan. Dan kalau kita tidak sadar dan siap untuk memberikan pengampunan, maka kita terjebak di dalam sakit hati, saling membenci. Orang yang pertama, dia tahu prinsip memaafkan, tetapi dia tidak mau. Atau mungkin tidak bisa. Yang kedua, ada orang yang mau memaafkan, tetapi tidak tahu dan tidak mampu memaafkan. Itu sekali lagi terjadi mirip yang pertama. Tetapi dia mempunyai rasa hormat kepada ayahnya. Tapi pada saat yang sama ayahnya menyakitin dia. Itulah yang di dalam bahasa psikologi, konseling disebut dengan ambivalensi. Pada saat yang sama dia harus mengasihi, tapi pada saat yang sama hatinya sakit. Maka di dalam dirinya mengalami satu penderitaan yang teramat sangat. Mestinya saya menghormati orang ini, tetapi orang ini menyakiti aku. Memanipulasi tubuh. Melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Dan kalau kita lihat cerita-cerita yang sedang muncul, itu akan sering terjadi hal seperti ini. Ambivalensi, makin sakit hati, makin perih, ingin memaafkan tapi gak bisa, tetapi ada rasa hormat, tetapi dia juga bingung harus bersikap seperti apa. Nah, Bapak Ibu coba, ada waktu sebentar, pertanyakan hal ini. Substansi di dalam kehidupan kita. Hal yang sangat mendasar. Yesus dikhianati teman-teman dekatnya. Dan yang ketiga, yaitu tahu dan mau memaafkan. Kenapa?
Dia memperoleh pengertian dengan kebenaran firman Tuhan. Sadar dirinya disakiti, dia tidak pura-pura. Tidak berkata, kamu disakiti, no, tidak ada yang bisa menyakiti saya, bohong. Di dalam kehidupan selalu ada yang tidak sempurna pada orang lain yang memperlakukan kita. Baik atasan, rekan sekerja, sahabat, bahkan pasangan kita. Kalau engkau enggak disakiti, saya katakan engkau bohong. Seorang suami istri yang datang kepada kita kon cerita, Pak, kami tidak pernah bertengkar seumur hidup, rukun seperti prinsip Alkitab. Bilang kiri kanan, itu pembohong. Semua pernah mengalami pertengkaran, semua pernah konflik. Tinggal bagaimana kita menghadapinya dan menyelesaikannya. Kayak saya pernah ceritakan, pendeta besar punya pendeta muda yang baru dilantik. Jalan-jalan keliling gerejanya, ketemu anak-anak kecil yang sedang ketawa-ketawaan. Ditanya, ada apa ini? Pak, kita gini Pak, kita lagi cerita, yang bohongnya paling besar, dapat anjing kecil ini. Dia punya anjing pudel yang lucu. Pokoknya yang bohongnya paling keren, dapat ini. Katanya. Wah, pendeta ini marah kan. Tahu enggak? Bohong itu tidak boleh. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Marahi semua diam. Kemudian dia membuat kalimat. Tahu enggak? Saya sampai saat ini enggak pernah berdosa. Enggak pernah berbohong. Akhirnya anak kecil itu anjingnya dikasihkan kepada pendeta ini. Karena dialah pembohong paling besar sedang praktek. Bapak Ibu, kehidupan ini diwarnai hal seperti itu. Nah, kalau kita mau memilih menjadi orang yang ketiga, kita mesti melihat prinsip kenapa kita melakukan ini. Kita sadar, kita pernah disakiti. Kita sadar, mungkin pernah menyakiti. Tetapi kita mau membereskan hal itu. Ada 3 hal yang saya sharing pada tanggal 11 September hari ini. Yang pertama di dalam Matius 18 ayat 21 dan 22. Dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali, katanya. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi 70 kali 7 kali. Artinya 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70, bukan 70 kali 7. Kalau 10 kali 7 kali, itu artinya 10, nolnya 7. Jadi kalau 70, artinya apa? Unlimited. Ini perintah Tuhan, ini perkataan Yesus sendiri. 70 kali 7, John Arnold mengatakan, memaafkan adalah pintu perdamaian dan kebahagiaan. Pintu kecil, sempit, dan tidak dapat dimasuki tanpa membungkuk. Jadi John Arnold kalau kita lihat di tokoh-tokoh gereja, bapak gereja ya, dia mengatakan kalau memaafkan itu membungkuk, merendahkan diri. Dan Tuhan Yesus di dalam Matius 18 ayat 35, kalau kita baca terus, mengatakan, maafkah Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, ya, kalau enggak memaafkan. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi pengampunan bukan pura-pura, ya sudah pokoknya saya enggak mau hubungan lagi, pokoknya selesai. Tapi dikatakan apa? Kepada saudaramu dengan segenap hati. Segenap hati itu totalitas. It is finish, selesai, mengampuni. Tidak mengungkit-ungkit. Nah, kalau kita lihat di dalam cerita itu kita baca, maka itu perumpamaan tentang talenta. Orang yang berhutang 10.000 talenta, diampuni dan dibebaskan. Orang lain yang berhutang 100 dinar, dia tidak ampuni dan dicekik. Nah, ini saya jelaskan di sini tentang talenta. 1 talenta yang disebutkan dalam Injil ini adalah ukuran berat setara dengan 34 kilogram. Jika dihubungkan dengan pembayaran zaman itu yang menggunakan perak, maka 1 talenta itu 34 kg perak. Harga perak sekitar 13.000 per gram,
maka 1 talenta itu sekitar 442 juta. Kalau kali 10.000 artinya 4,4 triliun. Bilang kiri kanan banyak ya. 4,4 triliun. Di masa Yesus upah pekerja per hari itu 1 denarius, atau 1 dinar ya. 1 dinar itu beratnya 3,9 gram. Jadi 1 talenta setara dengan 23,9 tahun upah harian pekerja. Asumsi upah UMR Kabupaten Karawang itu tertinggi di Indonesia ya. Setelah Karawang baru Kota Bekasi dan nomor 3 Kabupaten Bekasi. Itu 4,78 sekitar segitu, maka 1 talenta itu sama dengan sekitar 1,3 miliar. Kalau 10.000 hampir 13 triliun. Bilang kiri kanan, kayaknya banyak ya. Siapa yang rekeningnya sebesar itu ya? Nah, kalau aset menteri kita yang paling kaya katanya Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir mendengar ini ya, dia 20 triliun Pak, kan lumayan Pak, besar itu ya. Tapi bandingkan, saya membandingkan hutang yang hampir 13 triliun dibandingkan dengan 100 dinar. Nah 100 dinar itu berapa? 100 dinar itu adalah 100 kali 1 upah harian, kalau 1 hari itu 100.000 maka hanya 25 juta. Orang yang berutang 25 juta tidak diampuni, dicekik, tetapi yang dia lupa bahwa dirinya utangnya itu begitu banyak. Lahir mati, bangkit lagi, kerja lagi, lembur siang dan malam. Investasi sampai berkali-kali bangkit dan hidup, utangnya nggak lunas. Tapi orang utang sedikit dicekik. Bapak Ibu sadar nggak? Hutangmu itu sangat banyak. Engkau diampuni Tuhan bukan karena perbuatanmu, tetapi karena Tuhan mau mati dan itu mahal sekali oleh darah Yesus sendiri. Engkau dicintai, engkau dikasihi. Tetapi engkau lupa orang yang bersalah kepadamu, engkau tidak berkata, aku gak akan memaafkan, aku gak akan mengampuni, aku kan gak menginjak rumahnya lagi. Engkau picik, engkau lupa dosamu sudah diampuni. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5-10 mengatakan apa? Kalau engkau enggak melakukan ini, maka engkau sepicik dan lupa dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu, saya mengajak kita hari ini sadar, engkau diampuni dosamu. Kesalahan istrimu, kesalahan orang tua, kesalahan anak, kesalahan teman pelayanan, bahkan kesalahan teman-teman kantor di luar sana, enggak sebanding dengan kasih Tuhan. 13 triliun lebih engkau terima. Tapi engkau cekik orang yang hanya berutang 100 dinar. Jadi yang pertama saya mengajak kita semua sadar, kita ini dicintai Tuhan. Engkau sangat dicintai Tuhan, dia mau mati untuk engkau. Sehingga kesalahan siapapun, mestinya kau sadar enggak sampai sebesar kasih Tuhan. Jangan ada kebencian dalam dirimu Bapak Ibu. Jangan pernah ada kebencian. Saya mau kita semua sadar ini. Karena kebencian itu satu-satunya yang bersyarat di dalam Tuhan. Jika engkau tidak mengampuni, aku tidak mengampuni, kata Tuhan dengan sepenuh hati. Percuma kita melakukan hanya kegiatan pelayanan rohani, doa, pengampunan, bagi rezeki semua, tapi hatinya ada kepahitan, ada kebencian. Lupa dirinya sudah diampuni. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita berani berdamai dengan diri sendiri. Di dalam kitab Ibrani 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini wajib. Tanggalkan. Oh, kalau nggak perlu kebencian, kepahitan, tanggalkan, ini kewajiban kita. Karena ada banyak saksi mengelilingi kita. Kita tidak bisa menutup-nutupi apapun yang kita lakukan di dalam gelap akan dibawa ke tempat terang. Katakan amin. Sanbo pintar menutupi ya. Semua sedang viral. Semuanya diangkat ke titik-titik terang. Siapa saja yang hidupnya dalam kegelapan, bilang kiri kanan bertobat. Tanggalkan itu semua. Dikatakan
Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Henti, pandang kepada Yesus, kita tidak sempurna, tapi Kristus sempurna. Apapun pandang Yesus. Sejauh mata memandang salib Yesus di gunung Golgota. Lihat Yesus, lihat kasih-Nya terus. Jangan lihat ketidaksempurnaan kita, jangan lihat ketidaksempurnaan teman kita. Tidak, lihat Yesus. Ketika engkau dalam masalah-masalah kehidupan yang terasa berat, engkau tidak sanggup, engkau tertekan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apapun, lihat Yesus. Tanggalkan semua dan fokus kepada Yesus. Maka engkau akan melihat betapa Tuhan mengasihimu. Dan engkau bisa berkata, aku mengasihi diriku Tuhan. Karena engkau sudah menebus aku. Ini adalah bait Allah. Diri kita bait Allah. Sehingga apa? Kita respect terhadap diri kita. Kita apa? Menjaga kesehatan tubuh kita. Banyak orang yang merokok diolok-olok. Merokok ada ayatnya loh Pak, nggak ada. Ya sudah, mereka pakai ayat apa? Ini bait Allah. Kalau merusak bait Allah, merusak Allah. Kalau gitu, nggak pernah olahraga itu juga merusak bait Allah. Nggak pernah sepedaan sama Pak Han, ya Pak. Kenapa? Engkau harus berolahraga. Engkau harus makan yang sehat. Karena ini bait Allah sama aja. Orang bilang, saya nggak merokok tetapi engkau makan banyak tanpa mengendalikan diri. Kolesterol, berbagai penyakit menyerang engkau. Dan itu adalah bait Allah. Engkau kerja nggak tahu waktu sampai jam 3, kemudian nonton film sampai pagi, kemudian setiap hari kamu lakukan. 2 tahun turun mesin Bapak Ibu. Legrek tubuhmu. Itu merusak bait Allah. Engkau tidak mencintai Allah yang menebus engkau. Engkau benci kepada orang lain. Engkau lupa bahwa dirimu itu bait Allah, jaga, mengampuni, supaya sehat. Tapi enggak, engkau menuruti hawa nafsu. Aku enggak suka sama dia. Aku lihat dia yang damai sejahtera hilang. Engkau yang punya problem Bapak Ibu. Jadi kalau kita dengar prinsip firman Tuhan ini, jangan hidup sembarangan. Bilang kiri kanan, jangan hidup sembarangan. Jangan rusak bait Allah. Engkau enggak mengatur hidup dengan baik. Engkau enggak berolahraga, enggak makan dengan baik. Engkau istirahat dengan baik. Engkau terus memacu tubuhmu yang terbatas ini 24 jam. Engkau sedang merusak bait Allah. Orang banyak salah. Ini gereja ya? Ini bangunan tempat kita beribadah. Oh gerejamu apa? Apalah. Itu sinode. Apalagi? Kita harus dalam sinode, dalam organisasi, ya itu penting. Tapi bait Allah yang dikatakan oleh Yesus, tubuhmu adalah bait Allah. Bilang kiri kanan, tubuhmu bait Allah. Kau mesti jaga itu Bapak Ibu. Orang yang nggak bisa menjaga dirinya, nggak menghormati dirinya. Malam-malam jam 11 masih diajak, yuk jagongan yuk. Ayo gitu ya. Siapa takut ya. Tidur jam 3, yuk kita retreat yuk. Tujuannya apa? Kita bisa ngobrol sampai pagi. Wah, kalau tidur di Cikarang aja, ini kan di luar kota, yuk sama-sama ngobrol. Ya tentu kalau dilakukan dengan profesional dipersilakan. Tetapi kalau kita tidak menjaga tubuh kita Bapak Ibu, kita sedang merusak bait Allah. Bilang kiri kanan, jaga bait Allah ya. Jadi jangan disalahin yang merokok. Yang merokok tetap tidak dibenarkan, merusak bait Allah. Yang minum-minuman keras tetap tidak dibenarkan. Bukan berarti, oh iya ini benar ini. Berarti yang dilarang makan B2 terlalu banyak. Enggak, semuanya yang merusak tubuh salah. Bilang kiri kanan, yang merusak tubuh salah. Cintai tubuhmu, mandi teratur ya. Segar gitu. Sekalipun enggak ganteng, tapi kalau bersih kan cakep ya. Bilang kiri kanan, aku tahu yang dimaksud gitu ya. Dan yang ketiga terakhir Bapak Ibu, di dalam Roma 3, ini ayat di SPK, ayat andalannya, Roma pasal 3 saya akan bacakan.
Kitab Roma pasal yang ketiga. Ayatnya dari ayat yang 9 ya. Semua manusia adalah berdosa. Sampai terus kalau kita baca. Jadi bagaimanakah adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Sampai kepada ayat 23 ya. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat hafalan di SPK. Artinya apa Bapak Ibu, kita sadar kita ini tidak ada yang tidak butuh maaf dari sahabat kita. Kita sadar bahwa kita ini tidak bisa sendiri hidup dalam kebenaran. Kita mesti tinggal dalam komunitas, dalam keluarga. Kita mesti sadar Bapak Ibu, kita ini butuh maaf satu dengan yang lain. Bilang kirikan aku membutuhkan engkau, saling memaafkan. Bilang sama pasangan kita, sama istri, sama anak. Saya membacakan tulisan Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 1 ayat 15, saya tulis juga di PowerPoint ini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Rasul Paulus menulis ini, dia sudah memuridkan Timotius. Rasul Paulus menulis ini sudah dalam pemulihan yang luar biasa. Dia menulis 2/3 dari kitab perjanjian baru. Tetapi dia tidak pernah lupa mengatakan apa? Di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Terus kita mau sombong di mana? Rasul, apakah kita lebih hebat dari Rasul Paulus? Sekali-kali saya katakan tidak. Kita adalah orang yang dicintai dan dikasih Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus telah mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Dan menjadi orang-orang yang diizinkan menulis perjanjian baru. 2/3 dan menjadi kekuatan bagi orang percaya sampai hari ini. Sekalipun demikian Rasul Paulus tidak sombong. Tapi dia mengatakan, di antara orang berdosa, dengar baik-baik, akulah yang paling berdosa. Akulah yang paling tidak layak. Maukah kita dengan kesadaran penuh sadar bahwa kita ini diampuni Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku tidak pantas Tuhan, tetapi karena Engkau begitu mengasihi aku boleh melayani Tuhan. Sehingga kita tidak merasa lebih hebat dari siapapun. Makin kita mencintai Tuhan, makin kita sadar bahwa sesungguhnya yang terbesar adalah yang melayani, yang terbesar adalah yang terkecil. Adakah di antara Bapak Ibu yang lebih hebat dari Rasul Paulus? Mungkin kita tidak tahu. Tetapi kalau kita sadar, sungguh-sungguh apa yang Rasul Paulus katakan adalah contoh betapa hidup kita perlu penuh kesadaran. Orang Yesus mati bukan hanya untuk kita, tetapi untuk orang-orang di luar sana. Kalau dia mengenal Tuhan, dia bisa lebih baik dari kita, mungkin sekali. Karena itu nggak boleh sombong. Hati-hati. Memperkenalkan Tuhan dengan hidup kita, memperkenalkan bagaimana Tuhan mengasihi dia. Kalau dia rubahkan hatinya, dia dipakai Tuhan. Kita menghormati cara Tuhan memakai siapapun. Sehingga di dalam diri kita menjadi pelayan-pelayannya, makin lama makin rendah hati, makin lama makin belajar serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, saya tambahkan sedikit, bagaimana kita mengampuni. Yang pertama Bapak Ibu, kemampuan menyadari dan menerima rasa sakit akibat perbuatan orang lain. Jangan menolak, menyangkal atau menganggap remeh. Jangan sok kuat, oh aku nggak pernah disakiti. Enggak. Sadar diri kita ini lemah. Tadi saya ngomong sama Pak Yusuf ya, waduh saya hari-hari ini tubuh saya betul-betul capeknya luar biasa. Pulang kantor itu jam 6-7 rasanya. Biasanya tidur jam 10, sekarang nggak kuat. Rata-rata tidur jam 8 sudah istirahat. Bangun harus pagi. Kelemahan tubuh, itu tubuh lemah. Apalagi kita di dalam menghadapi hubungan kerja, tidak ada yang sempurna. Tidak ada manajemen yang sempurna. Tidak ada atasan yang sempurna. Tidak ada anak buah yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna.
Yang ada adalah Tuhan kita yang sempurna, yang penuh kasih, yang mengampuni kita. Mari kita belajar untuk mengampuni Dia, bergandengan tangan. Saya tidak mengajarkan kita semua jadi permisif dan berbuat seenaknya, enggak. Tetapi sadar betapa kita diampuni, justru kita tidak mau berbuat dosa karena kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Yang kedua, belajar memahami orang itu menyakitin Anda, melihat dari sisi orang lain. Kita kadang-kadang lupa bahwa apa yang kita lakukan juga menyakiti orang lain. Sadar, Bapak Ibu. Kemudian sadar kadang kita tidak sanggup menanggung hal ini sendirian. Perlu sahabat, konselor, mentor. Bapak Ibu, kita tidak bisa sendirian. Orang yang tidak bisa cerita, itu potensi bunuh dirinya tinggi, stres. Karena dia pikir yang menderita adalah dirinya sendiri. Tapi kalau dia bersharing di Komsel, berbagi di Kompak, maka dia sadar yang lain ternyata problemnya sama, bahkan lebih berat. Oh alah, tak pikir aku tok, ternyata semua mengalami. Yuk saling mendoakan yuk. Tidak untuk dijadikan bahan ejekan, tetapi untuk di-cover dalam sebuah komunitas. Ingat, kalau engkau sedang stres tertekan, jangan sendiri. Ada pemimpin jemaat di tempat ini, Pak Han, dia nomornya sudah ada juga, telepon, nanti akan diatur. Bapak Ibu juga yang ada di rumah, dimanapun siaran ini ditangkap, baik live, ataupun nanti ketika pas saudara tanpa sadar melihat acara ini, kemudian sedang punya problem, jangan mengambil jalan pintas. Sadar, saya butuh pertolongan. Gereja Tuhan di tempat ini membuka waktu 24 jam untuk berdiskusi, tentu dengan janjian ya, dengan Pak Han yang sudah full time sebagai pemimpin di tempat ini. Kemudian kendalikan amarah, jangan menjadi korban kesalahan orang lain. Dan yang terakhir, terima kenyataan Anda terluka dan hadapilah. Ya, jadi jangan sok merasa nggak ada masalah saya saja. Nah. Sadar, I need help. Saya membutuhkan Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mengambil langkah praktis. Mengaku kebutuhan Anda untuk disembuhkan. Kita butuh disembuhkan. Ini adalah skill. Dengan bantuan Roh Kudus kita mungkin bisa mengelola hati kita. Dengan bantuan Roh Kudus kita bisa memanage rasa benci itu menjadi kasih. Ciri-cirinya satu Bapak Ibu. Ini ciri-ciri ya, kalau kita sudah mengampuni. Kalau Bapak Ibu membayangkan orang itu, dan orang itu kecelakaan, Bapak Ibu senang atau enggak? Kalau senang, puji Tuhan, Tuhan yang membalas. Nah, itu namanya, Bapak itu masih ada kebencian. Kita ingat teman kita itu, kemudian didengar kabar, oh dia diserempet, motor jatuh. Kita bersyukur, aduh Tuhan terima kasih balasanmu lebih sempurna. Itu enggak mengampuni Bapak Ibu. Tetapi kalau kita, oh kalau dia kecelakaan gini, gimana ya anaknya, istrinya, aduh aku mau berdoa deh. Dan itu terus dilatih. Pengampunan itu akan muncul. Pengampunan akan muncul, rasa cinta akan muncul. Segala kebencian itu luluh ketika teringat Tuhan mengampuni dia. Kita teringat kita orang berdosa yang diampuni. Loh Pak, kalau gitu nanti kita disepelekan. Ngelunjak dia. Dia kan suka sering kayak gitu ya. Diampuni, bapak pria-pria diampuni, ngelunjak nanti. Pulang jam 12 diampuni, jangan pulang malam. Besoknya pulang pagi. Bapak Ibu, dia punya hati nurani. Kita percaya Tuhan yang perkara mengubahkan hati kita adalah urusan kita dengan Tuhan. Mengubahkan hati dia adalah urusan Tuhan dengan dia. Katakan amin. Kita tidak bisa memaksa, yang kita bisa katakan adalah, aku mengampuni, mengasihi, biarlah Tuhan yang beracara pada dia. Aku adalah dicintai dan dikasihi Tuhan, aku mau berubah, mengasihi dia, mengampuni. Kalau dia berubah, tidak berubah, urusan dia dengan Tuhan. Tidak usah dipaksakan. Karena yang punya waktu adalah Tuhan. Sehingga hidup kita menjalani, berjalan dengan bahagia, dimanapun dan kapanpun, free. Kita tidak benar juga, dan butuh pengampunan. Tetapi di dalam hati kita pertama kali sudah mengampuni semua orang yang menyakiti. Banyak sekali
jemaat-jemaat kumpul, pindah gereja menjadi gereja BSH, barisan sakit hati. Di gereja ini sakit hati, di gereja ini sakit hati, semua gereja menyakitkan hatinya dia. Satu-satunya tempat yang aman adalah kumpulan barisan sakit hati. Tapi tidak lama ternyata, karena di situ mereka saling menyakiti juga. Di tipuan iblis terbesar akhir zaman ini, melihat orang lain, melihat sesuatu, oh di sana nggak ada sakit hati. Saya bilang dengan jujur, semuanya sama, tergantung sikap hatimu kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari mengaku emosi yang negatif, yang mungkin muncul kalau engkau emosi, engkau tidak mengontrol diri. Dan mengampuni adalah keputusan, saya ulangi dari yang di depan, keputusan secara sadar untuk berhenti membenci, karena kebencian sama sekali tidak ada gunanya. Tuhan Yesus sudah mengampuni. Bapak Ibu pemain musik boleh kembali ke depan. Tuhan Yesus sudah pernah mengalami, Ia menanggung semua dosa dan kesalahan, dan Ia memilih mengampuni dan memberkati. Yang mengkhianati Yesus adalah murid-muridnya, bendaharanya yang kemana-mana pergi. Dia tahu uangnya mungkin dientit ya. Dientit itu apa Pak? Bahasa Jawanya. Diambil dikit-dikit ya. Dia tahu, tapi apa? Dia sabar menunggu perubahan. Tapi bukan perubahan yang terjadi, tambah menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Tapi Yesus tidak pernah terjebak dalam sakit hati. Dia mengampuni dengan tulus. Hanya Yudas memilih tidak menyesal atas dosanya, tapi dia menyesal tetapi mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus bukan Tuhan yang tanpa pengalaman dikhianati. Petrus yang begitu gagah berani, nggak berani mengakui Yesus. Bahkan kepada seorang perempuan dia menyangkal. Yesus punya potensi yang pertama kali sakit hati. Tetapi dia memutuskan karena cintanya. Dia memberkati, bukan hanya mengampuni dan memberkati. Maukah kita hari ini mengambil waktu berdiam diri di hadapan Tuhan? Jangan menoleh ke kanan dan ke kiri. Bawa hatimu kepada Tuhan. Inilah hidupku Tuhan, lihat. Aku mau mempersembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Aku mau melepaskan pengampunan seutuhnya. Aku mau hatiku bersih. Tidak ada lagi kedendam, kepahitan, kemarahan. Yang ada adalah belajar dari engkau untuk mengasihi. Untuk mengasihi. Tuhan mengingatkan engkau, kalau Roh Kudus mengingatkan engkau hari ini, engkau harus mengampuni. Taruh tanganmu di dada. Juga Bapak Ibu sekalian yang ada ibadah bersama kami dengan online. Roh Kudus yang sama mengingatkan. Ya, dia mengingatkan engkau harus mengampuni. Taruh tanganmu di dada. Kau tidak harus menyebutkan namanya. Tapi taruh dan pilih untuk mengampuni siapapun yang pernah menyakiti engkau. Bahkan termasuk istri atau suamimu. Atau anakmu. Kalau dia ada di sini hari ini, gandeng tangannya, pegang tangannya erat-erat. Istrimu, suamimu. Lepaskan, bersyukur atas pasangan hidup yang terbaik yang Tuhan beri untuk hidupmu. Saya mengundang setiap engkau boleh bangkit berdiri bersama-sama saya memutuskan untuk mengampuni. Membebaskan diri kita dari segala belenggu kebencian.
Kau hampiri sahabat terdekatmu di tempat ini, yang di sebelahmu, yang laki-laki dengan perempuan, laki-laki, perempuan dengan perempuan, boleh saling mendoakan. Mengasihi lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, lebih sungguh. Katakan dengan hati, kekuatan yang dari Tuhan turun pada siang hari ini. Kasih dan kebaikannya, kemampuan Engkau untuk mengampuni, berasal dari Tuhan sendiri yang penuh kasih. Tuhan begitu mencintai Engkau. Tuhan begitu baik padamu. Dan Engkau adalah orang-orang berdosa yang diampuni oleh Tuhan. Karena itu biarlah cinta kasih Tuhan kau rasakan. Dan ketika engkau hidup melimpah dengan cinta kasih Tuhan, engkau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti hidup. Biarlah pengampunan dari Bapa Surgawi yang kau rasakan menjadi dasar kekuatanmu untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.